Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin, NIM Q1A119073. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi kecap manis. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Secara umum, kecap merupakan produk olahan kedelai dengan tekstur cair untuk kecap asin dan kental untuk kecap manis, berwarna coklat kehitaman dan digunakan sebagai penyedap masakan. Di Indonesia, kecap dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai pelengkap makanan, misalnya bakso, soto, dan sebagainya. Namun, dapat juga dimanfaatkan sebagai bumbu atau penyedap masakan, misalnya dalam pembuatan mie goreng, nasi goreng, tumis, dan sebagainya. Bahan baku pada kecap adalah kedelai hitam. Kedelai memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kandungan gizi yang tinggi, terutama protein dan karbohidrat. Bahan pembuatan kecap yaitu kedelai hitam, air, garam, jamur, bumbu, ragi, dan gula merah. Kandungan kimia pada kecap: kedelai hitam 100 gram, terdapat air 12,3 gram, protein 33,3 gram, lemak 15 gram, karbohidrat 35,4 gram, mineral 4. Kecap 100 gram mengandung kalori 53 gram, lemak 0,6 gram, natrium 5,453 gram, kalium 435 mg, karbohidrat 4,9 gram, dan jumlah bahan baku dan ragi yang digunakan. Kedelai yang digunakan untuk setiap produksi yaitu sebanyak 200 kg. Ragi yang digunakan untuk setiap proses produksi yaitu sebanyak 600 gram. Kadar gula mineral untuk kecap kedelai 40%, direndam di dalam air garam 20-30%. Mikroba pada pembuatan kecap. Mikroba yang digunakan di dalam pembuatan kecap yaitu Aspergillus ventili dan Aspergillus oryzae. Aspergillus ventili berperan untuk pembuatan sake, kecap, tauco, asam sitrat, dan asam folat serta menghasilkan enzim protease. Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan kecap sangatlah berperan pada menggunakan protein kedelai sehingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan. Perombakan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim amilase dari Aspergillus juga penting bagi pembuatan dan ketika kedelai fermentasi. Taksonomi dan klarifikasi pada Aspergillus ventili dan Aspergillus oryzae. Terdapat beberapa perbedaan, yaitu terletak pada kelas, suku, jenis, dan bangsanya. Proses pembuatan kecap yaitu kedelai yang dilakukan pencucian dan perendaman, kemudian pengukusan. Setelah dikukus, ditiriskan. Kemudian fermentasi spontan atau inokulasi dengan koji atau ragi yang menggunakan bakteri Aspergillus oryzae. Kemudian fermentasi kapang selama 5 hari dan fermentasi garam selama 3-1 minggu. Kemudian penambahan air dan perebusan. Lalu penyaringan fitrat dan ampas. Pada fitrat, pasteurisasi dan perebusan atau penambahan gula, garam, dan minyak. Kemudian penyaringan yang menghasilkan kecap. Secara umum, jamur juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebutuhan air jamur lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Selain pH dan kadar air yang kurang sesuai untuk pertumbuhan jamur, jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur.
Jamur Aspergillus ornithine merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan kecap. Jamur Aspergillus ornithine mempunyai kemampuan memberi lemak pada sumbernya yang senida dan hasil mengandung. Selain itu, jamur Aspergillus ornithine memiliki kebijakan seperti tumbuh baik pada kisaran pH 3,5 pada penelitian enzim memiliki pH optimum, yaitu menyebabkan aktivitas maksimum. Produksi protease meningkat pada kenaikan suhu dari 35 derajat sampai 45 derajat Celcius dengan kisaran pH 7 sampai 9. Stabilitas enzim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah waktu penyimpanan, suhu, pH, dan senyawa-senyawa yang dapat menginaktifkan enzim, misalnya protease dan denaturasi lainnya. Aspergillus sp adalah jamur penghasil mitoksin yang dikenal dengan aflatoksin. Aspergillus sp biasanya tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan lembab. Umumnya mampu tumbuh pada suhu 6-60 derajat Celcius dengan suhu optimum bersih.